Arda Dinuriza dari Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah media pembelajaran, yaitu media pembelajaran YouTube. Oke, sebelumnya apa sih media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran YouTube. Yang kedua, bahan dan alat yang dipergunakan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran YouTube. Dan yang terakhir adalah cara kerja media pembelajaran YouTube. Oke, pembahasan yang pertama, pengertian dari YouTube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Sebelumnya, pengertian dari PayPal. Nah, PayPal itu apa sih? PayPal itu adalah sistem pembayaran elektronik yang menggantikan transaksi konvensional berupa cek dan juga web lagi. Maksudnya adalah wesel pos. Nah, ketiga mantan karyawan PayPal tersebut adalah yang pertama Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Steve Chen lahir pada tahun 1978, lulus dari University of Illinois, mengambil jurusan Computer Science, dan sekarang Chen adalah salah satu penemu Mixbit dan Avro System. Kemudian Chad Hurley lahir pada tahun 1977. Hurley terutama bertanggung jawab untuk dalam bidang berbagi penandaan dan video YouTube. Yang terakhir adalah Jawed Karim. Perlu diketahui, Jawed Karim ini adalah seorang Muslim, lahir pada tahun 1979. Jawed belajar Computer Science di University of Illinois, namun tidak menyelesaikan kuliahnya karena ingin fokus bekerja dengan PayPal, dan sekarang tidak sia-sia pengorbanan dari Jawed Karim. Sekarang Jawed mendirikan lembaga University Vendors untuk membantu anak muda yang gagal kuliah atau sedang kuliah namun sedang mewujudkan startup mereka. Pada awalnya, Steve Chen dan Chad Hurley ini yang menemukan ide. Mereka pertamanya itu kesulitan untuk berbagi video karena pada sebelumnya di email itu tidak bisa membagikan video, hanya berupa teks saja dan audio. Kalau video itu tidak bisa. Maka dari situlah awal mereka mendapatkan gagasan untuk membuat YouTube. Kantor mereka yang pertama terletak di lantai atas sebuah restoran pizza dan restoran Jepang di San Mateo, California. Video awal yang mereka unggah pertama kali di YouTube yaitu berjudul Me at the Zoo yang menampilkan Jawed Karim di kebun binatang San Diego. Kemudian YouTube meluncurkan beta test pada bulan Mei 2005, 6 bulan sebelum official launching yang dilaksanakan pada bulan November 2005. Kemudian Juli 2006 tercatat 65.000 video baru diupload ke situs YouTube setiap harinya dengan 100 juta viewers per hari. Wow, bayangin. Kemudian pemilihan nama YouTube sendiri pada akhirnya mengakibatkan masalah bagi sebuah situs yang namanya hampir mirip dengan YouTube, yaitu YouTube atau pemilik situs Universal Tube dan Platform Equipment. Mereka mengajukan gugatan terhadap YouTube pada November 2006. Nah, setelah mengalami beban secara teratur yang diakibatkan oleh orang yang
dari situs YouTube. Nah, kemudian pada tahun 2006 Google membeli YouTube sebesar 1,6 miliar dolar US dollar. Sejak saat itu YouTube dimiliki oleh Google. Oke, segitu aja sejarah singkat dari YouTube. Kemudian alat dan bahan media pembelajaran YouTube. Yang pertama yaitu perangkat, bisa laptop, bisa komputer, ataupun smartphone. Kemudian yang kedua jaringan internet yang mendukung. Kalau untuk zaman sekarang mungkin baiknya itu jaringan internet yang udah 4G supaya lancar pemutaran videonya. Kemudian yang ketiga yaitu listrik untuk mengisi daya. Kan gak lucu ya kalau kita lagi belajar tiba-tiba baterainya habis. Kemudian yang terakhir adalah materi atau bahan ajar yang akan kita sampaikan kepada audiensnya nanti, kepada penonton. Kemudian kelebihan media pembelajaran YouTube. Kelebihan yang pertama yaitu mendapatkan informasi terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, memfasilitasi untuk berdiskusi atau melakukan tanya jawab dengan mereview sebuah video pembelajaran. Nah, di YouTube itu ada kolom komentar. Jadi di situ bisa berkomentar, memberikan pertanyaan, argumen, pendapat ataupun saran terhadap pemilik video. Kemudian pemilik video juga bisa menjawab dan melakukan diskusi terkait dengan materi yang telah disampaikan di dalam video tersebut. Kemudian yang ketiga, mempermudah belajar biologi dengan melihat video pembelajaran. Jadi lebih mudah ya kalau kita bisa melihat video. Selain kita mendengar, kita juga melihat gambarannya, bisa berupa animasi ataupun videonya secara langsung, sehingga murid itu bisa terbayang mungkin seperti apa jelasnya tanpa harus mempraktekannya. Kemudian yang keempat, pembelajar mudah memahami apabila materi pembelajarannya berbentuk audio, visual, dan video. Ya, mungkin kita juga sama merasakannya ya. Kadang-kadang kalau hanya melihat atau hanya mendengar belajar di kelas itu kan gak semua bisa menangkap dengan baik. Nah, sedangkan di YouTube ini sekaligus mendapatkan keduanya, bisa audio dan juga video dan audio visual atau video, maaf. Kemudian yang kelima, YouTube merupakan situs paling populer di dunia internet yang mampu memberikan added value terhadap pendidikan. Ya, selanjutnya yang keenam, yaitu praktis, mudah digunakan dan dapat diikuti semua kalangan. Jadi YouTube itu praktis banget ya. Yang ketujuh yaitu shareable, memiliki fasilitas link HTML, encode, video pembelajaran yang dapat di-share di jejaring sosial. Jadi kalau kita punya video yang bermanfaat, kita bisa share ke teman-teman terdekat kita atau ke teman-teman yang butuh video tersebut. Nah, yang paling penting kelebihan YouTube yang terakhir yaitu gratis. Jadi YouTube itu menyediakan video-video yang bisa kita share itu secara gratis tanpa ada sistem yang namanya unlock seperti di aplikasi lainnya. Oke, kemudian kekurangan YouTube. Kekurangan YouTube yaitu yang pertama, jaringan internet yang lambat. Kalau jaringan internetnya lambat sehingga ada kendala untuk memutar video pembelajarannya. Biasanya untuk video-video yang high quality dan mungkin jaringan kitanya agak kurang baik, itu pasti bakal lambat banget untuk memutarnya. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada internet, pengajar harus mengunduh video pembelajarannya sebelum mengajar. Nah, di
menggunakan media pembelajaran YouTube ini, kita harus sekreatif mungkin bagaimana kita menyajikan sebuah materi supaya murid itu mau melihat video kita dari awal sampai habis, sehingga materinya tersampaikan kepada murid dan mempermudah proses belajar mengajar. Kemudian ini adalah cara menggunakan atau PC dan smartphone. Yang pertama, pastikan laptop dan teman semua terkoneksi dengan jaringan internet yang baik, seperti yang sudah disampaikan ya, kalau bisa itu jaringannya 4G. Kemudian yang kedua, download aplikasi di Play Store atau App Store untuk smartphone, atau buka websitenya aja di www.youtube.com. Kemudian yang ketiga, YouTube terintegrasi dengan Google. Maka yang mau memilih atau memiliki akun Google supaya bisa masuk, kita harus punya akun Google dulu supaya bisa mengupload videonya. Jadi harus bikin dulu akun YouTube. Kalau yang udah punya bisa langsung. Kemudian ini adalah cara membuat YouTube dari PC. Yang pertama, buka situs YouTube-nya di www.youtube.com. Kemudian klik login di pojok sebelah kanan dan masuk dengan akun Google. Kemudian yang ketiga, setelah masuk dengan akun Google, pada pojok kanan atas klik akunmu. Kemudian yang keempat, pilih opsi buat channel atau create channel. Yang kelima, pilih nama custom agar kamu bisa menentukan nama channel YouTube-mu sendiri. Kemudian yang keenam, setelah itu masukkan nama channel yang ingin kamu buat, centang syarat dan ketentuan, lalu klik buat. Kemudian yang ketujuh, channel YouTube sudah berhasil dibuat. Kamu bisa mengganti foto profil, deskripsi channel, dan membuat tautan situs atau media sosial lainnya. Setelah semuanya selesai, kamu bisa mulai mengunggah video kreatifmu sekreatif mungkin supaya viewersnya yang menonton itu bisa memahami dan tidak bosan. Kemudian bagaimana cara upload video ke YouTube dari perangkat komputer atau laptop? Yang pertama, di bagian atas halaman klik ikon upload video, pilih upload video. Sebelum mulai mengupload video, kamu dapat memilih setelan privasi video. Pilih video yang ingin diupload dari komputer tersebut. Kemudian yang kedua, saat video diupload, kamu dapat mengedit informasi dasar setelan lanjutan untuk video tersebut. Kemudian yang ketiga, kamu dapat membuat judul dengan panjang hingga 100 karakter dan deskripsi hingga 5000 karakter. Kemudian yang keempat, klik publikasikan untuk menyelesaikan proses upload video publik ke YouTube. Jika kamu mengatur setelan privasi video ke pribadi atau tidak publik, cukup klik selesai untuk menyelesaikan upload atau klik bagikan video secara pribadi. Oke, jadi dengan adanya media pembelajaran YouTube ini, tersedianya sumber informasi yang baik dalam pembelajaran akan dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam proses pembelajaran di kelas, menurut Warsita 2008. Oke, kemudian informasi-informasi menarik terkait YouTube, yaitu YouTube telah memiliki lebih dari 1 miliar pengguna, yang berarti hampir sepertiga dari seluruh pengguna internet. Jadi YouTube ini sangat berpotensi sekali untuk melakukan atau menyebarluaskan edukasi dalam bidang biologi. Kemudian yang lebih menariknya lagi yaitu penghasilan dari iklan YouTube sekitar 1,5 US dollar atau setara 20.464 per 1000
sangat menarik ya menurut saya. Baik, cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Terima kasih. Jatuh. Duh, ambil lagi atau tidak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan? Hayo ngaku. Pasti kita juga pernah kepikiran kalau belum 5 menit makanan kita yang jatuh pasti masih bebas kuman. Menariknya bukan cuma orang Indonesia yang sering mikir begini loh. Ternyata orang-orang barat juga punya anggapan yang sejenis. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, mereka percaya aturan 5 detik. Tapi seperti pertanyaan teman kita ini, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebetulnya aman tidak sih makan makanan yang sudah jatuh? Menurut penelitian Profesor Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit. Makanan yang jatuh ternyata akan langsung terkena kuman seketika itu juga. Meski begitu, peneliti lain oleh Profesor Anthony Hilton dari Aston University membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Misalnya ada 100 kuman yang awalnya menempel. Asal belum 5 detik, jumlah tersebut tidak akan berubah. Tapi kalau tidak segera diambil, jumlah kuman bisa bertambah 10 kali lipat setiap menitnya loh. Waduh, kira-kira bakal jadi berapa juta kuman tuh setelah 5 menit? Bagaimanapun, ada faktor lain yang ikut menentukan berapa jumlah kuman yang menempel pada makanan jatuh. Faktor yang pertama adalah kelembapan makanannya. Gampangnya makin basah makanannya, makin banyak kuman yang akan menempel. Kemudian faktor yang kedua adalah permukaan di mana makanan kita jatuh. Misalnya permukaan karpet ternyata mengoper kuman yang lebih sedikit dari permukaan lantai. Tapi kembali lagi pada seberapa joroknya karpet atau lantai kita. Kalau begitu, berarti masih agak aman dong kalau makanan kita jatuh di permukaan yang bersih? Jawabannya, belum tentu. Sekilas info, kuman atau bakteri sebetulnya ada di mana-mana. Di air, tanah, udara, setiap kita menyentuh satu tombol di layar smartphone pun setidaknya ada 6.000 bakteri yang menempel di jari kita. Bahkan jumlah bakteri dalam tubuh kita ternyata lebih banyak daripada jumlah total penduduk Indonesia. Fakta ini pasti bikin kita merinding. Tapi untungnya, tidak semua kuman bersifat patogen alias berbahaya bagi tubuh kita. Beberapa jenis bakteri memang bisa bikin kita sakit, tapi ada juga kok bakteri yang baik bagi tubuh kita. Selain itu, jangan lupa kalau tubuh kita juga punya sistem kekebalan tubuh alami. Asal badan kita fit, antibodi selalu siap melawan ancaman bakteri patogen dengan berbagai cara selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, seumur hidup kita. Sisanya, tinggal berdoa saja supaya tidak ada bakteri patogen yang nempel waktu makanan kita jatuh. Jadi jorok-jorok sedikit masih boleh lah, tapi jangan segitunya juga. Ikhlaskan saja makanan yang sudah jatuh itu, asal jangan lupa membuangnya biar tidak bikin susah orang-orang yang lewat. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment,